Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Ketemu lagi dengan aku, Rani Kartika, dalam my YouTube channel Rani Kartika Library. Nah, kali ini agak berbeda memang dari seperti biasanya. Aku tidak akan ngebahas tentang hal-hal yang berbau perkuliahan maupun mahasiswa, namun masih mengenai kilas tokoh yang kedua. Nah, sesi ini sangat istimewa karena aku akan ngebahas mengenai tokoh advokat pertama di Indonesia yang nyaris terlupakan dalam sejarah bangsa. Bahkan mungkin para advokat-advokat sekarang juga nyaris tidak mengetahui atau kurang mendengar nama beliau ya, karena memang namanya masih sangat asing gitu ya. Tidak banyak yang menceritakan kisah tentang beliau. Berbagai sumber coba saya cari dan itu juga sangat susah. Nama beliau satu-satunya dikutip atau diceritakan di dalam buku Hukum dan Politik Indonesia karangan Profesor Daniel Esleff. Profesor Daniel Esleff adalah seorang profesor di bidang ilmu politik yang concern terhadap hukum dan politik di Indonesia. Nah, beliau mencantumkan dan menceritakan sedikit kisah tentang tokoh yang akan kita bahas kali ini. Nah, semoga ini nanti menjadi informasi yang tetap edukatif buat kalian semuanya, menambah pengetahuan baru di bidang sejarah, bahwa sekali lagi kita tidak boleh melupakan sejarah bangsa kita, termasuk tokoh-tokoh besar yang sudah berjasa. Siapa dia? Ayo kita bahas. Namun sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe, please bantu aku dengan klik tombol subscribe-nya, like, komen, dan please banget jika dirasa informasi ini bermanfaat, kalian boleh loh untuk share ke siapapun juga. Teman-teman semuanya, kalian mungkin pernah mendengar dong nama Adnan Buyung Nasution, Oce Kaligis, Hotma Sitompul, Hotman Paris Hutapea. Mereka semua adalah nama-nama besar advokat di Indonesia. Apalagi kalau kalian sering nonton televisi, ketika ada artis yang sedang mengalami persoalan hukum, nah mereka itu muncul di garda terdepan untuk membela hak-hak atau kepentingannya si klien tersebut. Nah, jadi siapa sih advokat itu? Secara umum saja ya, saya tidak akan berbicara secara undang-undangnya. Yang pastinya advokat itu atau istilah awam masyarakat mengenal dengan sebutan pengacara, mereka adalah orang yang bergerak di bidang hukum dalam rangka memberikan jasa atau pelayanan bantuan hukum terhadap kepentingan kliennya. Mereka menyelesaikan persoalan-persoalan hukum sampai tahapan persidangan pengadilan. Nah, itu dia advokat atau lawyer istilah bekennya atau pengacara. Lalu kemudian kita balik ke belakang melihat bagaimana sejarah siapa orang pertama kali menjadi advokat di Indonesia. Ini sama sekali hampir kita mungkin tidak mengenalnya. Namanya jarang sekali terdengar atau disebut. Bahkan orang-orang hukum, akademisi hukum, mahasiswa hukum pun mungkin sampai sekarang ini banyak yang tidak mengetahui sosok tokoh satu ini. Karena literatur tentang beliau, sumber-sumber yang menceritakan kisah beliau juga sangat sulit dicari. Hanya ada beberapa situs yang menceritakan tentang beliau, dan satu-satunya sumber valid itu ada di dalam buku Hukum dan Politik Indonesia karangan Profesor Daniel Esleff. Profesor Daniel Esleff itu menceritakan sosok tokoh tersebut. Yang menurut buku tersebut itulah sosok ini dikatakan sebagai advokat pertama di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda. Zaman Hindia Belanda itu ketika Indonesia masih dijajah oleh kolonial. Siapa beliau? Beliau adalah Mr. Besar Mertokusumo. Mr. Besar Mertokusumo lahir di Brebes pada 8 Juli 1894. Beliau terlahir dari keluarga yang bisa dikatakan priai atau keluarga yang levelnya adalah menengah ke atas. Sehingga sejak kecil, Mr. Besar ini menempuh pendidikan yang lumayan bagus. Beliau menempuh pendidikan rendahnya saja di ILS
Saya bacakannya ILS Pekalongan. Itu sekolah rendah Belanda pada saat itu. Mungkin setara seperti SMP atau SMA. Nah, setelah itu beliau melanjutkan lagi pendidikannya di Rechtschool atau sekolah hukum di Jakarta pada tahun 1909. Setelah lulus dari Rechtschool, sejarah beliau saya ceritakan sebelum akhirnya menjadi advokat. Setelah lulus dari Rechtschool, beliau ini bekerja menjadi pegawai di lingkungan Landrat. Landrat itu artinya pengadilan negeri di Pekalongan. Nah, 4 tahun kemudian beliau pindah bekerja di Pengadilan Negeri Semarang. Ketika beliau menjadi pegawai di pengadilan, kebetulan posisi yang beliau duduki adalah menjadi panitera pengadilan. Nah, dari situlah mulai beliau ini melihat bahwa banyak terjadi ketidakadilan terhadap warga pribumi yang menjadi terdakwa dan diadili oleh orang-orang Belanda di Landrat tersebut, di pengadilan tersebut. Di mana ketika diadili, warga pribumi duduk di bawah, di lantai, sambil ketakutan yang dia lihat begitu teman-teman, dan diperlakukan secara tidak adil. Mr. Besar Martokusumo merasa bahwa kenapa justru kami yang berada di bawah, kenapa warga pribumi ini seolah-olah tidak dimanusiakan, begitu ya. Padahal ini adalah wilayah kami sendiri, ini adalah negeri kami. Kenapa kami harus tunduk pada orang-orang Belanda tersebut? Dari situ dia mulai bertekad. Dia melanjutkan lagi pendidikannya di level yang lebih tinggi, yaitu perkuliahan. Beliau mengambil jurusan hukum di Leiden University, Belanda. Dan selesai pada tahun 1922. Nah, pada saat itu sebenarnya orang-orang Indonesia, orang-orang pribumi banyak sekali yang mengambil pendidikan hukum di Belanda, kuliah hukum di Belanda. Nah, ketika mereka akan lulus, mereka diberikan pilihan. Mereka mau menerapkan ilmu hukum yang mereka miliki untuk bekerja di Belanda, atau mereka memilih untuk pulang ke Indonesia. Nah, kebanyakan yang memilih pulang ke Indonesia justru tidak menjadi advokat, akan tetapi malah bekerja di instansi pemerintahan, bergabung dalam percaturan politik di Indonesia pada waktu itu, dan sebagiannya lagi mereka yang lulusan hukum di Belanda itu bekerja di pengadilan. Melihat hal yang demikian, Mr. Besar Mertokusumo ini justru memilih untuk membuka kantor sebagai advokat di tahun 1923. Mereka membuka kantornya dan beracara sebagai advokat di kota Tegal. Nah, kenapa di kota Tegal? Kalau dikutip dari Profesor Daniel Eslev tadi dalam bukunya Hukum dan Politik Indonesia, kota Tegal dipilih karena memang aslinya Mr. Besar Martokusumo ini dan keluarganya asli orang sana. Jadi kemungkinan besar itulah mengapa dia memilih Tegal sebagai kantor pertama dirinya sebagai advokat. Dan pernyataan ini juga didukung atau diperkuat oleh statementnya almarhum Adnan Buyung Nasution. Itu pengacara senior, kalian udah pasti tahu lah beliau itu ya kiprahnya. Nah, Adnan Buyung Nasution dulu juga sempat bekerja sama dengan Mr. Besar Martokusumo untuk menggagas lahirnya Lembaga Bantuan Hukum. Jadi cikal bakal LBH yang sekarang sudah menjamur itu sebenarnya adalah gagasan yang diprakarsai oleh Mr. Besar Martokusumo dan Adnan Buyung Nasution. Nah, Adnan Buyung Nasution melalui sumber yang saya peroleh gitu ya, pada waktu itu ketika diwawancarai oleh salah satu media mengatakan bahwa sebenarnya memang advokat pertama di Indonesia adalah Mr. Besar Martokusumo. Nama beliau mungkin tidak terdengar karena beliau tidak lama menjadi advokat, hanya beberapa tahun, dan beliau kemudian beralih masuk ke dalam pemerintahan, orang pemerintahan. Nah, faktanya adalah memang benar teman-teman. Ketika Hindia Belanda dibubarkan, ketika Jepang mulai menduduki Indonesia pada 1942, maka banyak birokrat atau orang-orang penting itu ditangkap. Namun,
beruntungnya Mister Besar Mertokusumo ini beruntung dia tidak ditangkap karena dia malah naik jabatan, tidak jadi advokat tetapi dia menjadi wali kota pertama kota Tegal, atau apa ya istilahnya, residen Pekalongan. Mungkin yang orang Tegal atau orang Pekalongan mungkin sedikit banyak tahu lah ya sejarah tentang ini, wali kota pertama mereka. Ini menurut sumber yang saya baca ya teman-teman. Nah, beliau justru hanya menjadi advokat beberapa tahun, tapi di kantor firma hukum yang beliau bangun banyak sarjana-sarjana hukum yang ikut berpraktik, ibaratnya kayak magang di kantor beliau. Bahkan lulusan dari kantor beliau itu, anak-anak yang sempat bekerja ikut beliau berpraktek itu banyak juga yang menjadi pengacara untuk membantu Presiden Soekarno pada waktu itu ketika diadili oleh Landrat di Pengadilan Bandung. Nah, itu ditangani oleh pengacara timnya si Mister Besar Mertokusumo. Itu kisah mengenai beliau. Nah, kemudian sepanjang karirnya beliau menjabat sebagai wali kota, berkecimpung di dunia pemerintahan, sehingga wajar jika namanya di kalangan akademisi, di kalangan praktisi hukum itu tidak terdengar. Namun jasa-jasa beliau sudah pasti itu sangat besar bagi perjalanan beliau. Yang sangat disayangkan adalah kenapa ya nama beliau juga tidak dijadikan nama jalan, atau jasa-jasa beliau itu dijadikan sebagai patokan untuk beliau mendapatkan penghargaan sebagai entah sebagai pahlawan atau sebagai apalah gitu. Karena juga kan banyak pengaruhnya nih pada masa itu, dalam masa pergerakan kemerdekaan, sebagai advokat pertama di Indonesia gitu loh, yang membela banyak perkara-perkara yang ditanganinya adalah perkara-perkara yang membela kepentingan-kepentingan rakyat pribumi yang miskin-miskin pada waktu itu. Beliau banyak concernnya ke situ, sampai akhirnya beliau wafat dimakamkan di makam Giritama Bogor ya, pada tanggal 23 Februari 1980. Nah, itu sepenggal mengenai kisah Mister Besar Mertokusumo yang terlupakan oleh kita semua. Semoga kalian mahasiswa hukum atau siapapun yang berkecimpung di dunia hukum gitu ya, menjadi tahu bahwa advokat, sejarahnya advokat, orang yang pertama kali menjadi advokat di Indonesia itu ada loh. Beliau namanya Besar Mertokusumo. Kalau kalian taunya cuman yang pengacara-pengacara sekarang, yuk kita kenali tokoh-tokoh pejuang kita. Mau dari sisi apapun mereka, sebagai apapun mereka, kita jangan pernah melupakan jika itu adalah bagian dari sejarah. Oke teman-teman, semoga ini bisa memberikan manfaat kepada kalian, menambah wawasan pengetahuan kalian akan sejarah. Sekali lagi, jangan sekali-kali melupakan sejarah bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.